Ada banyak permasalahan yang dihadapi dan masyarakat sebenarnya ingin gercep ya dilakukan begitu, salah satunya misalnya penangkapan aktivis pada saat demo di Agustus lalu, kemudian juga bersih-bersih di tubuh Polri sendiri. Apakah dengan masuknya mantan Kapolri yang aktif sendiri ini kemudian bisa merubah sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Ya, jadi begini, kalau masukan masyarakat itu banyak sekali, bukan hanya demo 29 Agustus kemarin dan yang lain, tapi bahkan misalnya penggunaan gas air mata. Dan ketika kita konfirmasi ke internal ternyata belum ada pendidikan yang memadai terhadap pasukan atau petugas di lapangan tentang HAM dan segala macam, sehingga penggunaan gas air mata dianggap wajar-wajar saja dan segala macam. Nah, artinya ini betul-betul di perutnya Polri, betul-betul di internalnya Polri. Makanya saya katakan kalau kita mau membenahi di level teknis seperti ini selesai karena forum itu sudah dibuka. Tinggal ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan kebijakan-kebijakan internal, dengan pendidikan-pendidikan dan penempatan pimpinan yang memiliki perspektif atau pemahaman terkait dengan HAM. Dan ini perlu diperkuat. Nah, jika dia kemudian mengundang para mantan Kapolri yang sebetulnya dalam situasi yang sama yang dihadapi Jenderal Sigit saat ini, gitu loh. Artinya ini tidak menjadi satu signifikansi, malah terjadi asumsi yang seolah-olah oh ini Komite Reformasi Polri dikuasai oleh Polri itu sendiri. Artinya seolah-olah ada resistensi. Padahal tidak, forum itu dibuka kok. Jadi forum itu dibuka, ada perubahan, ada usulan segala macam. Yang pertama itu, yang kedua adalah kita melihat seolah-olah ini ada redundancy gitu. Ini udah ada di sini kok ada lagi dengan substansi gitu ya? Yang sama, mau ngapain. Saya diskusi sama Prof. Jimli pun kemudian Prof. Jimli mengatakan bahwa ya paling enggak kita bagi dua level. Yang level teknis kita kasih ke Pak Kapolri, kemudian yang level kebijakan dan politik kita kasih ke Presiden. Lah yang ini ngapain? Kalau yang sudah teknis ini Kapolri paham, lepaskan saja ke dia. Yang ini dengan level yang high level di Presiden, ini harusnya ke DPR, ke MPR dan segala macamnya. Itu yang saya katakan dari awal, ini akan sia-sia dan ini akan mengulang apa yang sedang dilakukan. Dan jangan-jangan nanti malah grecokin, karena ini udah mulai duluan, ini sudah berjalan, tahu-tahu ini masuk, dia ditagih lagi di sini, ditagih lagi di internal. Nah ini yang saya katakan akhirnya nggak efektif. Kalau gitu gimana caranya Pak Ito meyakinkan bahwa Komisi Reformasi Polri ini bukan hanya sesuatu hal yang responsif ya, tanggap responsif begitu dengan keinginan dari rakyat, tapi benar-benar memang menjadi sesuatu pembaharuan reformasi di tubuh kepolisian? Iya, menurut saya sih apa yang dikatakan Mbak Audrey betul, responsif lah. Kalau tidak responsif berarti kita kan tidak mau berubah. Jadi dengan responsif ini kita ingin berubah dari hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi betul sekali saya sependapat dengan Mas Julius. Untuk masalah teknis itu kan cukup Pak Kapolri. Hanya mungkin Presiden punya pertimbangan lain. Di dalam Komite Reformasi ini ada namanya pengawas. Jadi bukan hanya Pak Kapolri yang masih aktif, tapi mantan-mantan Kapolri pun juga menjadi pengawas bagaimana pelaksanaan reformasi atau transformasi akselerasi di Indonesia. Jadi itu mungkin beliau-beliau ditujukan, tentu kita nggak bisa menanyakan mengenai mengapa ini dipilih oleh Bapak Presiden ya. Itu pertimbangan beliau. Kemudian yang kedua, saya sudah 2 kali bertemu Prof. Mahfud MD. Beliau sangat-sangat baik karena begini, menurut beliau, Pak Ito, memang kita ini kan harus memilih orang-orang yang mengerti tentang sejarah Polri, mengerti tentang bagaimana kepolisian di dunia ini ya, tugas pokoknya meskipun berbeda-beda strukturnya. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan tugas selama ini, tentunya yang paling berpengalaman, berkompetensi adalah mantan-mantan Kapolri. Nah, sehingga mungkin itulah menjadi pemilihan mengapa beberapa mantan Kapolri yang dianggap mungkin beliau-beliau punya kompetensi dan pengalaman ditunjuk menjadi anggota Komite Reformasi. Saya sependapat dengan Mas Julius. Kalau sepanjang Komite Reformasi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, koalisi sipil dan para pemerhati segala macam, saya kira itu sangat baik ya mungkin untuk memperbaiki polisi ke depan. Pak Ito, tapi menurut Pak Ito sendiri tolak ukur untuk keberhasilan misalnya perbaikan reformasi di tubuh Polri ini seperti apa? Apakah tunggu kejadian baru kita lihat bagaimana reaksinya, atau kalau tidak ada kejadian kan ya sebenarnya fine-fine saja, baik-baik saja ini? Ya, secara normatif itu tentunya 2, Mbak. Pertama, menurunnya komplain masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang kan komplain masyarakat itu apabila ada hal-hal yang oleh dilakukan anggota Polri tidak profesional. Nah, kalau ini semakin kecil, itu tentunya itu menunjukkan berhasil. Yang kedua, masyarakat merasakan polisi hadir bersama mereka. Kita sekarang sudah lihat pada waktu kemarin terakhir saya rapat dengan Bapak Wakapolri, perintah Kapolri melalui Wakapolri adalah
setiap kejadian seperti bencana alam, kita sudah ada di sana, tidak menunggu bencana alamnya terjadi dulu. Kemudian hal-hal yang lain seperti yang daerah-daerah rawan nanti akan dilakukan patroli-patroli untuk bisa menimbulkan rasa aman. Nanti kita tinggal lihat saja. Kalau ini sudah berhasil, tentu masyarakat puas kan, kepuasannya meningkat, kemudian komplainnya menurun. Nah, itu keberhasilan bahwa reformasi Polri menuju ke arah yang lebih baik. Demikian, Mbak. Ya. Ini saya ada catatan juga tapi Jenderal Ito. Jadi gini, yang kami khawatirkan itu adalah ketika pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan di level presiden, maka reformasi itu perspektifnya adalah perspektif kekuasaan. Ini misalnya apa? Menjaga stabilitas nasional, menekan situasi di lapangan masyarakat dengan dinamika sosial ekonomi dan segala macamnya. Sementara ketika kita di tim internal transformasi Polri yang dilibatkan adalah masyarakat sipil, ojol, korban, satu yang kita usulkan salah satunya adalah perspektif sosio-legal. Jadi bukan legal ansih formil di kepala polisi. Sehingga pendekatan-pendekatan kemasyarakatan itu digunakan. Jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di level Polri. Apakah itu bisa terjadi di komite bentukan presiden dengan segala elit-elitnya itu? Nah, saya tidak yakin bagian itu. Saya harus kasih contoh lah. Contoh, Kapolda Metro Jaya pernah menerapkan pendekatan HAM 2 tahun lebih terhadap demonstrasi. Apapun itu, mau bikin tenda di depan Monas segala macam gak boleh disentuh, padahal nginep berhari-hari. Yang kedua, yang belakangan terjadi misalnya, tidak ada lagi tetot-tetot di jalan. Itu pertama. Lalu melibatkan teman-teman ojol untuk menjadi justice kolaborator dan community policing, melaporkan situasi di lapangan. Sedangkan ini pendekatan-pendekatan sosio-legal yang bukan hanya memberikan citra kepada kepolisian, tapi membersamai fungsi polisi di tengah masyarakat. Ini ada di level teknis dan justru langsung efektif berjalan. Berarti artinya bukan hanya fokus kepada perbaikan citra aja. Bukan hanya itu dan juga bukan di level politik yang kita nggak tahu nanti ujungnya negosiasinya kemana. Karena saya boleh bilang, Prof. Mahfud pernah mengusulkan ini kok dengan tim percepatan reformasi hukum dan anti korupsi. Hasilnya mana? Nggak ada. Lalu sebelumnya juga pernah ini itu segala macam. Hasilnya nggak pernah ada. Hasil itu selalu ada ketika pendekatannya adalah pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial. Dan Polri ditempatkan oleh konstitusi itu betul-betul di tengah masyarakat. Saya pernah bilang, Polri itu kayak nasi. Kenapa? Dia ada di konstitusi dan banyak fungsinya yang langsung menyasar kepada masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Jadi jangan perspektif kekuasaan yang dipakai oleh komite presiden, sementara kebutuhannya adalah kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ini nggak nyambung dan akan bentrok gitu. Terakhir kalau gitu Mas Julius kan tadi juga diumumin oleh Prof. Jimli bahwa akan ada satu lagi 10 anggota tambah 1 katanya perempuan, tapi masih dirahasiakan siapa nih. Apakah ini juga akan mungkin menambah warna baru di Komisi Reformasi atau? Itu kebutuhan yang sangat mutlak. Tahun lalu Jenderal Sigit telah membentuk unit khusus baik itu TPPO atau perlindungan anak dan unit khusus perlindungan perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Perspektif itu memang perlu diperkuat di pendidikan, kemudian di kepemimpinan, di penindakan dan segala macamnya. Adanya satu anggota dari komite dari perempuan itu harus menyasar pada problem ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam proses hukum, sebagai saksi, sebagai tersangka dan segala macamnya. Jadi itu kebutuhan yang penting, tapi itu juga sudah dilakukan oleh Polri, ingat. Makanya jangan redundant, yang sudah dilakukan oleh Polri jangan lagi dibahas di sini. Ini catatannya apa reformasi strukturalnya, apa reformasi fungsionalnya, apa reformasi regulasinya. Itu ada di level presiden. Dan tadi hanya bukan hanya sekedar menaikkan citra positif lagi dari Polri ya. Saya pikir bukan. Kalau menaikkan citra cukup survei selesai kok itu. Gimana tuh Pak Ito? Ya, saya kira betul kata Pak Julius ya. Yang penting adalah pelaksanaannya, Mas. Yes. Jadi menurut saya di sini adalah Komite Reformasi Polri, biarlah beliau itu bekerja dulu ya. Nanti setelah itu kita nilai setelah 3 bulan apakah ada perubahan yang mendasar secara teknis, pembinaan, administrasi ataupun regulasi. Nah, itu tentu nanti kita berikan masukan setelah berjalan 3 bulan. Kita berikan waktu, tapi bagaimanapun juga harapan kita yang disampaikan Mas Julius itu kan tentunya bisa disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan dengan Komite Reformasi, sehingga mereka punya arah ke arah mana untuk perbaikan. Adanya masyarakat itu objeknya daripada polisi. Sehingga polisi itu betul-betul harus bisa memberikan sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, bahwa eksistensi Polri itu sangat dirasakan kehadirannya. Kan sekarang sudah ada Pamata ya. Sekarang udah kembali lagi ada Pamata Mas Julius. Yang seperti dulu kan nggak ada.
Pamapta ini wajib harus masuk sampai ke tingkat RT. Yes. Nah, kita lihat aja pelaksananya nanti. Mudah-mudahan kita kawal bersama, Mas Julius. Ya. Sudah kami tangkap pandangannya. Terima kasih Pak Ito, Mas Julius, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, Jenderal.